fokus dengan yang ada di depanmu. Tidak mudah memang pada saat kita sedang menghadapi situasi yang genting, situasi yang mendesak kita untuk segera berbuat sesuatu yang sifatnya urgent, apalagi itu di dalam benak pikiran kita, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, sehingga itu akan menjadi beban tentu saja di dalam pikiran kita. Akan tetapi pada kondisi itu bagaimana kita tetap bisa fokus terhadap yang harus kita kerjakan, fokus terhadap yang harus kita lakukan. Ini nampak sederhana, tapi sebenarnya agak complicated juga, agak kompleks, di mana seringkali pikiran kita akan terayun, akan terhanyut pada sesuatu yang sedang kita anggap itu penting, sedang kita anggap itu berat. Yang jadi pertanyaan adalah di situ, apakah kita mampu untuk menyelesaikannya? Apakah kita bisa untuk menyelesaikannya? Jika kita screening kemampuan kita, potensi kita, apakah belum memenuhi syarat untuk bisa menyelesaikan, maka nggak ada salahnya kita rehat dulu. Kita fokus yang ada di depan kita yang bisa kita selesaikan. Dengan kata lain, kita bisa mengerjakan sesuatu yang memang itu sudah menjadi fokus yang ada di depan kita terlebih dahulu, sebelum nanti ke sesuatu yang lebih besar. Karena jika dipaksakan kita menghadapi sesuatu yang memang itu di luar jangkauan nalar kita, di luar jangkauan kemampuan kita, maka yang terjadi adalah pemaksaan terhadap diri kita sendiri, tekanan terhadap diri kita sendiri, dan ini di dalam mental kita tentu akan terganggu, mental kita akan tergoncang dan seterusnya. Sehingga pada kondisi ini yang kita perlukan adalah mulai belajar untuk fokus dengan yang ada di depan kita terlebih dahulu. Latihannya tentu butuh disiplin juga, gimana kita bisa mengerjakan sesuatu dari yang kita bisa lebih dahulu. Kita mengerjakan sesuatu yang ada di depan kita dulu, sebelum sesuatu yang lain, sebelum sesuatu yang lebih besar dan seterusnya. Kesungguhan jelas penting, disiplin jelas penting, tapi pemaksaan juga tidak harus kita lakukan. Karena dengan pemaksaan yang terjadi malah akan merusak atau menghancurkan baik yang kita kerjakan maupun diri kita sendiri. Sehingga dalam hidup ini sebenarnya sudah pada porsinya diri kita juga saat kita bisa menyelesaikan, yaitu memang sudah menjadi jatah kita, sehingga kita kerjakan saja, kita nikmati saja dalam proses penyelesaiannya. Kalau ada yang bilang gunakan waktu senggangmu sebelum waktu sempitmu, itu dimaksudkan adalah dimana kita mengerjakan sedikit demi sedikit apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita secara sedikit demi sedikit tapi continue, sehingga di sini tidak sampai tugas kita menjadi tumpukan-tumpukan yang akhirnya menjadi sesuatu yang besar, yang mana akhirnya menjadi berat di dalam mental kita untuk mengerjakannya. Penting di sini bagi kita untuk disiplin melaksanakan apa yang menjadi porsi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita kerjakan se-enjoy mungkin. Jadi waktu senggang itu sebenarnya kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang sifatnya menjadi job kita, job keseharian kita, bisa job tempat kerja, bisa job memang itu tugas dari rumah kita, dari rumah tangga kita, ataupun job di sosial dan seterusnya. Akan lebih nyaman jika kita mengerjakan step by step, sedikit demi sedikit, dan memang sebenarnya porsi manusia ya seperti itu. Kita ini lebih enjoy, kita ini lebih asik juga dalam mengerjakan porsi yang tidak terlampau besar, tidak terlampau berat. Dan yang terjadi jika memang harus dipaksakan, maka benturan-benturan akan terjadi pula, dan ini akan menyakitkan, akan menyiksa diri kita juga jika kita paksakan. Tentu banyak noise, banyak suara-suara di luar, banyak tontonan-tontonan di luar, banyak sesuatu yang memancing perhatian kita untuk jeda dari apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ini yang saya maksud fokus di sini adalah kita paham prioritas, kita paham porsi pekerjaan yang harus kita laksanakan seberapa besarnya, sehingga kita pun juga pada akhirnya bisa mengukur kemampuan kita. Ini katakan ada 10 dalam 10 hari, sehingga sehari harus kita kerjakan satu, sehari harus kita kerjakan satu, dan seterusnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu secara pemaksaan, pemerkosaan itu namanya. Itu akan sangat menyiksa diri kita, dan juga kerjaan yang kita kerjakan tidak akan terselesaikan dengan baik pula. Dan perlu digarisbawahi di sini adalah pekerjaan yang hasilnya baik itu tidak dikerjakan dengan buru-buru. Pekerjaan yang hasilnya baik itu dikerjakan dengan tenang, dengan yakin, bahkan yang melakukan itu menikmati pekerjaannya, sehingga tidak ragu untuk menyelesaikan detail-detail penting, tidak terdistraksi oleh sesuatu di luar, sehingga dia bisa khusyuk, bisa fokus dengan yang dikerjakan, bahkan sangat menikmati yang dikerjakan. Ini penting bagi kita untuk memanajemennya secara internal, di mana apa yang
harus apa yang tidak, mana yang mendesak, mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Ini sepenuhnya tergantung diri kita masing-masing, sepenuhnya tergantung dari semesta diri kita dalam mengelola setiap pekerjaan yang hadir di depan kita, yang hadir dalam hidup kita. Karena jelas nggak mungkin kita nggak akan mendapatkan job atau pekerjaan yang sifatnya memang harus kita kerjakan. Ini bukan urusan pekerjaan yang bernilai uang saja, pekerjaan yang sifatnya sosial, pekerjaan di rumah yang sifatnya hubungan kasih sayang dan seterusnya, itu pun juga menjadi wilayah dari job kita untuk kita selesaikan juga, yang harus mendapatkan porsi yang harus kita perhatikan juga. Dari semua job-job, dari semua pekerjaan harian kita, mingguan kita, bulanan kita, itu bisa kita pastikan kita enjoy dalam mengerjakannya, kita nyaman dalam mengerjakannya. Dan di situ tidak bisa kalau melebihi kapasitas kita. Bisa dibayangkan sebuah truk yang maksimal hanya mengangkut 1 ton atau 2 ton, dia mengangkut 5 ton. Maka bannya pun akan meletus. Boro-boro sampai tujuan, sebelum sampai tujuan sudah meledak dulu bannya. Akan sangat berisiko pula. Sehingga memang hidup ini ya memang lebih nyaman jika memang pada porsinya tidak melebihi kapasitas kita. Jangan sampai kita menunda pekerjaan, menunda job kita, atau menyepelekan pekerjaan kita sekecil apapun, sampai akhirnya itu menumpuk menjadi pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat. Dan pada akhirnya kalau sudah seperti itu, maka terjadi pemaksaan yang itu akan menyakiti diri kita, mental kita, psikis kita, dan stres dari situ. Selamat bekerja, selamat menikmati apapun pekerjaan teman-teman semuanya, dan selamat menikmati indahnya setiap pekerjaan yang kita kerjakan.